Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ustadz Alfi Muhammad selaku Kepala Asrama Masjid Al-Furqan Palembang. Yang saya hormati Waka Kurikulum Ustadz Ruli Azwara. Yang saya hormati Waka Kesiswaan Asrama Masjid Al-Furqan Palembang Ustadz Fakhrul Razi. Ustadz dan Bunda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang cerah ini ya, pada malam yang dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa hari kita merasakan hujan ya. Hujan ini adalah keberkahan. Tidak semua di bulan Ramadan itu diberi ataupun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu menunaikan salat isya secara berjamaah dan melaksanakan salat sunnah kita, yaitu yang dilaksanakan pada 1 tahun itu hanya 1 bulan ya, dia hanya di bulan Ramadan. Selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada suri tauladan kita ya, baginda Rasul kita, yaitu dialah yang memperjuangkan Islam ya, dari zaman kegelapan hingga sampai zaman sekarang. Dari zaman kita menaiki unta ya, hingga kita sekarang menaiki berbagai mobil. Ada mobil Kijang Innova, ada bus, ada pesawat. Pada zaman Rasul tidak ada itu. Itu hanya unta dan kuda. Alhamdulillah kita banyak bersyukur ya, karena berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Walaupun sekarang kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitulah hidup. Hidup pasti ada ujian. Baik, di sini Ustaz akan mengangkat tema yaitu amalan sunnah dalam berpuasa. Amalan sunnah dalam berpuasa, yaitu puasa, terutama puasa Ramadan ya. Yang pertama apa? Disunnahkan kita untuk makan sahur. Di dalam hadis Bukhari sudah dijelaskan, tasukhuru fa inna fi sahuri barakah, yang artinya makan sahur. Hal ini bersantap sahurlah kalian ya, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Di dalam sebuah hadis yang lain sudah dijelaskan juga, hadis riwayat Ahmad, yang artinya umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Jangan kita menunda-nunda ketika sudah datang waktu azan maghrib. Nantilah, mentang-mentang kita sudah terbiasa, sudah tahan, kita menunda-nunda berbuka puasa. Itu tidak dibolehkan ya. Tidak dibolehkan bagi kita untuk menunda. Ketika azan berkumandang azan maghrib, segera berbuka puasa. Tidak usah menunggu lagi. Mentang-mentang kita tahan, merasa perut kita kuat, kita berbukanya yaitu jam 7, jam 8 itu tidak dibolehkan. Yang kedua yaitu menyegerakan berbuka ya, sebelum sholat maghrib. Ketika kita sudah memecahkan puasa kita, walaupun kita hanya minum air
dan makan kurma itu sudah cukup. Yang penting kita sudah menyegerakan berbuka puasa kita. Yang ketiga yaitu apa? Membaca doa yang maksur sebelum atau setelah berbuka. Karena mengapa? Ketika kita berbuka puasa, sebelum kita berbuka puasa, itu dianjurkan kita itu banyak-banyak meminta, banyak-banyak berdoa. Karena mengapa? Doa orang yang berpuasa itu diijabah, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang kita ini lalai, lupa dengan kalau kesempatan ini kesempatan emas bagi kita, ya. Kalau kita tidak puasa belum tentu kita diijabah. Akan tetapi ketika kita berpuasa, salah satu doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya yaitu bersegera atau disunnahkan ketika kita junub, disegerakan untuk mandi junub, ataupun ketika kita haid atau nifas sebelum apa? Sebelum terbitnya matahari, agar kita bisa melaksanakan ibadah, amalan-amalan ibadah banyak, ya. Membaca Quran ketika kita dalam keadaan berhadas besar itu tidak dibolehkan, ya. Memasuki masjid saja ada beberapa pendapat tidak dibolehkan, apalagi memegang Al-Quran, ya. Oke, yang selanjutnya itu menahan lisan dari perkara yang tidak berguna. Nah, inilah, ya, terkadang kita tidak bisa mengontrol lisan kita. Terkadang kita sebelum datangnya azan maghrib, ketika melihat teman kita jahil, ini si fulan. Inilah yang menggugurkan, ya. Menggugurkan apa? Pahala puasa kita. Sangat disayangkan ketika kita sudah menahan lapar dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Akan tetapi kita tidak sedikit pun kita tidak mendapatkan pahala. Karena mengapa? Karena terkikis dengan dosa-dosa, dengan lisan kita. Kita mungkin tidak merasakan, ya, tidak merasakan. Akan tetapi itu adalah mengikis lisan kita. Dosa-dosa kita ini sangat disayangkan. Karena mengapa? Ketika kita berbuat amal soleh di bulan Ramadan, itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau kita di bulan biasa, di bulan selain Ramadan, kita tidak dilipat gandakan.